billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, wa hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati wa taslim, wa ala alihi wa sahabatihi wa ahla baitihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala nikmat dan karunia-Nya Allah masih pertemukan kita dalam cinta dan ridha-Nya. Salawat dan salam terlimpah curah kepada Rasul mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan pagi yang cerah ini, duha yang indah ini menjadi ladang amal saleh kita yang kita banggakan kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan karenanya kita meluruskan hati agar setiap langkah desah nafas kita pun mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, jika seorang hamba melakukan kebaikan, maka Allah membukakan pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Jika seorang hamba melakukan kebaikan, maka Allah membukakan pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Apa contohnya? Niatan untuk mencari ilmu, alhamdulillah bisa sholat tahiyatul masjid, bisa sholat duha, bisa tasmi Al-Quran. Betul Pak? Dari niatan satu bertambah dengan peluang kebaikan-kebaikan berikutnya. Maka berbahagialah di kesempatan yang berbahagia ini mereka yang membersamai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpah curah kepada Rasul mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, indahnya tawakal. Seorang mukmin sangat diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk membersamai hidupnya penuh dengan ketawakalan. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Fa iza azamta, jika engkau sudah punya tekad, fatawakkal 'alallah, maka tawakallah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu, innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Yang bertakwa kepada Allah, Allah bukakan pintu-pintu penyelesaian yang sangat mudah. Allah berikan jalan-jalan keluar yang sangat banyak. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memenuhi apa yang dia ingin. Fahuwa hasbuh, innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tawakal secara bahasa adalah ittakala yattakilu ay istanda ala ma aqwa minhu, menyandarkan atau menggantungkan kepada yang lebih kokoh, yang lebih kuat. Ya, biasanya kita nyender di tempat yang mana? Nggak mungkin kita bersandar di tempat yang lemah. Lihat Bapak Ibu yang duduk belakang, biasanya nyender-nyender semua ini ya. Semoga yang nyender mendapatkan pahala, amin. Yang nggak nyender pahalanya gedean dikit, amin ya.
Karena tadinya pengen nyender, kaplingnya kehabisan ini ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sedangkan dalam istilahian secara terminologis, tawakal itu adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allahi fi akhdhil masalih wa daf'il madar min umuri dunya wal akhirah. Di dalam kitab Nazaratul Naim, sebuah definisi mengatakan tawakal itu adalah setianya hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidqun, setia, jujur, benar. Kata sidqun saja memiliki 3 makna: jujur, setia, benar. Dan hanya ada satu sahabat yang memiliki 3 makna dalam hidupnya, yaitu Abu Bakar. Maka julukannya adalah As-Siddiq, yang membenarkan apa-apa yang dibawa oleh Rasul, yang sangat jujur kehidupannya dan betapa sangat setia ia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah. Setianya hati menggantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggantung kepada Allah berarti menafikan hati yang menggantung selain Allah Subhanahu wa taala. Fi akhdil masalih, dalam mengambil manfaat. Apa maksud dalam mengambil manfaat? Maaf, suami hendak kerja keluar kota, ya, suami pengen kerja keluar kota, istri biasanya gelisah, ya, takut ada apa-apa nanti di jalan, apalagi naik pesawat khawatir jatuh. Pesawat Malaysia saja sampai sekarang gak ketemu, ayah gak usah lah. Ada begitu biasanya, ya. Naik kereta takut relnya lepas, naik mobil takut kecelakaan. Yang namanya umur nggak lihat tempat, betul? Yang jalan kaki saja ketabrak 6 orang itu dan meninggal dunia. Fi akhdil masalih, dalam mengambil maslahat, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kepada Allah. Fi akhdil masalih, ada maslahat yang ia akan cari, namun gantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an? Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Di akhir hadis tersebut beliau mengatakan, kalau seluruh manusia, jin, bahkan makhluk Allah di muka bumi ini hendak mencelakakanmu, tapi Allah belum memutuskan engkau mendapatkan kecelakaan, kebahayaan, maka bahaya itu tidak akan sampai kepadamu. Atau sebaliknya, seluruh manusia berusaha untuk memberikan engkau kebaikan, tapi Allah Subhanahu wa taala memutuskan engkau tidak mendapatkan kebaikan, maka tidak ada yang bisa memberikan kebaikan itu kepadamu dan tidak akan sampai. Lihat, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai menggantungkan hati kepada selain Allah. Suami mau dinas di luar kota, khawatir kecelakaan, khawatir pindah ke lain hati. Dikasih cincin oleh istrinya, ayah ini pakai cincin dari kiai di Cirebon. Ini cincin sudah dibacakan surat Yasin 3 kali tanpa napas, untuk jaga-jaga. Ini kira-kira percaya nggak nih Pak? Cincin dibacakan surat Yasin 3 kali tanpa napas, mati, betul ya? Ini hal seperti ini banyak. Ini yang disebut dengan, maaf, yang disebut dengan khurafat, ya, tahayul, mengatasnamakan agama. Padahal diri ini sudah Allah Subhanahu wa taala yang Maha melindungi. Yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala, maka serahkan kepada Allah. Anak ingin pesantren, terkadang anaknya kepengen pesantren, orang tuanya yang galau. Ada begitu Bu? Dedek sayang gak usah pesantren, mamah gelisah terus. Ya, sudah sayang di sini aja. Enggak mah, dedek mau pesantren. Nanti kalau mamah kangen bagaimana? Masya Allah, mamah dedek di rumah saja sering dicubitin, kan begitu? Iya. Ini mohon maaf, ada kalanya anak kepengen pesantren, orang tuanya
hatinya gelisah, atau sebaliknya orang tuanya kepengen anaknya pesantren, anaknya nggak betah. Macam-macam ini. Kalau anak kita punya keinginan yang besar untuk menimba ilmu di sebuah pesantren, maaf, kita tidak bisa melihatnya sehari dua hari. Kita tidak bisa melihatnya sebulan dua bulan, bahkan setahun demi tahun tidak melihatnya. Mengapa hati kita menentram? Karena kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan tawakal. Fi akhzil masalih wa daf'il madar, atau mencegah keburukan. Tawakal dalam mencegah keburukan. Orang tua kita sakit, Pak, sakit jantung. Ya. Suami bilang sudah bawa ke rumah sakit. Berkali-kali dibawa ke rumah sakit tidak kunjung sembuh. Istrinya mengatakan, ayah sudah bismillah ke Bogor aja, pengobatan alternatif kali aja sembuh di sana. Maaf Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada kalanya medis bisa menyembuhkan. Ya. Bisa menyembuhkan dan alternatif tidak menyembuhkan. Atau sebaliknya, alternatif bisa menyembuhkan, medis tidak bisa menyembuhkan. Pada hakikatnya kesembuhan itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap dari kita hanya sebatas wasilah, sarana saja. Maaf Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di Cikarang ada seorang ibu dokter. Suaminya manajer sebuah perusahaan, lehernya terkena HNP, saraf kejepit, yang menjadikan tangan kanannya tipis mengecil dan tidak bisa bergerak. Datang beliau berdua ke rumah sakit. Kata profesornya hanya 3 negara yang bisa mengoperasi saraf kejepit di leher: Jepang, Australia, dan Korea. Ucap sang profesor, Masya Allah. Ya, ikhtiar demi ikhtiar medis tidak mendapatkan hasil, maka adik perempuannya mengatakan coba bismillah ke Bogor. Yang namanya ikhtiar kali aja ada jalannya. Subhanallah, di Bogor, maaf, ada seorang bapak yang mungkin pandai, Allah berikan anugerah pandai refleksi. Beberapa kali pijit dan sekian kali pijit, Masya Allah tangannya pun normal dan bisa bergerak kembali. Mengapa? Asyifa huwallah, yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya sarana saja. Ya, bahkan seseorang mengatakan saya sembuh dengan dokter tersebut, ini cenderung terjerumus kepada kemusyrikan. Iya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala fi akhdhil masalih wa daf'il madar. Mengambil maslahat atau menolak bencana, mencegah munculnya sebuah bahaya. Disinilah letak ketawakalan. Min umurid dunya wal akhirah, dari perkara dunia maupun akhirat. Ini definisi yang berbicara. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, muncul sebuah pertanyaan, mengapa kita tawakal? Mengapa kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya sederhana, karena manusia jahil dengan 3 perkara. Manusia jahil dengan 3 perkara. Yang pertama adalah manusia tidak mengetahui tentang 3 hal. Yang pertama adalah madza taksibu ghadan. Apa yang ia akan peroleh esok hari tidak ada yang bisa mengetahuinya. Betul? Apa yang ia dapatkan esok hari tidak ada yang tahu secara pasti. Masya Allah. Jangankan bicara besok nih Bapak Ibu, apa yang kita dapatkan nanti duhur kita makan apa belum pasti. Sepakat Bu? Halo Ibu? Ibu? Hidup ini hidup? Ada ya? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siang hari ini saja kita tidak bisa memastikan, maaf, makan nasi sama opor, belum bisa memastikan. Ada kalanya selepas pulang ada teman yang mengajaknya untuk makan di rumah makan yang sederhana. Rumah sederhana atau rumah makan sederhana ini? Iya, mengajak makan di rumahnya yang sudah kita niatkan makan di rumah kita. Masya Allah. Jangankan bicara esok hari, duhur kita tidak bisa memastikan apa yang kita dapatkan. Madza taksibuna. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, profesi manusia yang tingkat ketawakalannya tinggi itu 3. Yang lainnya tawakalnya maaf tipis. PNS, buruh, karyawan, sudah kelihatan angkanya per bulan berapa. Betul Pak? Iya.
Nih Bapak yang hadir sebulan kira-kira ya 20 25 koma nih, amin ya. Setiap tanggal 20 udah koma ini ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karyawan, karyawati, buruh, PNS, guru dan sebagainya, angka per bulannya sudah kelihatan. Tapi 3 profesi yang tidak kelihatan hasilnya. Yang pertama adalah pedagang. Betul. Pedagang, Masya Allah. Apakah dia bisa memastikan hari ini dapat 100 ribu? Belum tentu. Termasuk orang yang menjual jasa dirinya, tukang ojek. Nggak bisa memastikan hari ini ia mendapatkan 50 ribu, 100 ribu, nggak bisa. Ada tukang ojek yang keliling dari pagi sampai sore hanya mendapatkan 35 ribu rupiah. Bapak Ibu bisa melihat di pintu tol Bekasi Timur atau Bekasi Barat kalau ada mobil bis datang, Masya Allah tukang ojek langsung menyerbu. Tapi tidak mesti yang menyambut dengan ojeknya pas di depan pintu bis dia naik, belum tentu. Betul. Terkadang kita turun dulu jalan, melihat ada seorang bapak tua yang menjadi tukang ojek, kita kasihan, bang ke dalam yuk. Masya Allah, justru yang dapat adalah yang santai duduk. Betul. Rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Sehari cuma dapat 45 ribu. Ada yang subhanallah 1 kali narik Pak, 1 kali narik mendapatkan besar. Alhamdulillah. Saya pernah nanya seorang tukang ojek, abang udah dapat rezeki? Ya Allah Ustadz, alhamdulillah sudah. Tadi sekali narik dapat 100 ribu. Hah? Sekali narik dapat 100 ribu? Dari mana? Dari Blok M ke Bulak Kapal. Alhamdulillah. Dari Blok M ke Bulak Kapal, Masya Allah. Senang sekali itu si tukang ojek. Iya. Setiap pulang ke rumah dikerok lagi. Urusan kerokan belakangan, yang penting dapat 100 ribu. Siapa yang menyangka 1 kali narik dapat 100 ribu? Ada orang berkali-kali narik sehari hanya dapat 25 ribu. Betul? Lihat. Sama dengannya maaf pedagang. Ibu pernah melihat, pernah ke Tanah Abang? Pernah? Gak usah jawab, udah kelihatan dari wajahnya ini ya. Di Tanah Abang itu lantai pertama pakaian-pakaian semuanya, lantai kedua tas-tas semuanya. Betul begitu? Coba ditanya satu dengan yang lainnya, tokonya berbeda, barang yang dijual sama. Ketika kita tanya, ini kok nggak saling iri satu dengan yang lainnya Bu? Apa jawab mereka? Ya, yang namanya rezeki nggak ketuker. Betul. Yang namanya rezeki nggak ketuker. Ini kan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tukang es cincau, Masya Allah, malam dia harus membuat cincau dari dedaunan. Kemudian menjelang subuh dia masak gulanya, dia masak santannya. Jadi pagi hari pamit dengan istrinya, mah bismillah semoga ada rezeki siang ini untuk anak kita besok sekolah bayaran. Tukang es cincau Pak, jam 8 terasa panas bumi, ya. Jam 9 luar biasa tambah panas, padahal duha itu. Disempatkan diri sholat, ya Allah semoga ada rezeki. Setengah 10 mendung tebal. Jam 10 hujan mengguyur Bekasi, Jakarta, Jabotabek. Bayangkan sampai kapan? Sampai jam 5 sore. Dapat berapa dia Pak? Ada orang yang beli bukan butuh, kasihan. Pulang dia ke rumah sambil menahan rasa sedih, dia mengatakan, ibu alhamdulillah sore ini ada rezeki, cuma dapat 5 gelas kali 3.000, 15.000. Apa jawab istrinya? Lihat, Allah gantikan rezeki yang sebenarnya bukan materi. Istri yang qanaah. Betul Bu? Istri tidak marah, istri tidak nuntut. Apa kata sang istri? Sudah, tidak mengapa Pak, yang penting ayah bisa sholat, anak-anak bisa ngaji. Hidup kita nggak banyak sibuk dengan dunia, kita sibuk untuk akhirat. Walaupun dapat 15.000, sisanya banyak ini cincau. Kebetulan kita kan sariawan semua, kita habisin dah gitu. Kan ada hikmahnya, kita tidak tahu. Betul Pak? Ini subhanallah, ada aja rezekinya. Betul. Siapa yang mengira hari itu mendung tebal dan mengguyur Bekasi hanya dapat dia 15.000 saja. Maka ini
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, luar biasa. Ya, pedagang. Yang kedua apa? Nelayan. Nelayan itu tingkat ketawakalannya tinggi. Melaut 2-3 hari. Saya pernah ikut offshore, dai offshore di tengah laut. Ya, Masya Allah, di kilang-kilang minyak di tengah-tengah laut ada kapal kecil. Bapak sudah berapa hari? Alhamdulillah sudah 4 hari. Masya Allah, 4 hari di kapal kecil itu. Dapat berapa? Baru 2 ember. 2 ember Pak, 4 hari. Kadang alhamdulillah 2 hari melaut, pulang alhamdulillah 1 kapal. Kita tidak mengetahui. Nelayan, rezekinya telah Allah atur. Ya, pedagang, nelayan. Yang ketiga petani. Betul. Petani itu tingkat ketawakalannya tinggi. Ketika baru menanam saja, maaf, babi hutan masuk, ya, rusak itu yang sudah dia tata. Atau tumbuhannya kecil, Masya Allah, panas, luar biasa sampai melayu. Atau sudah menguning, hati berbunga-bunga, esok akan panen ya Allah, panen ya Allah, panen ya Allah. Malam badai, angin puting beliung, hujan deras, lihat Karawang. Betul Bu? Karawang itu Masya Allah puluhan hektar sawah menjadi lautan air. Di mana hati mereka? Hati mereka sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakalnya. Tuh. Maka Bapak Ibu, kenapa kita diharuskan tawakal? Yang pertama, kita tidak tahu apa yang kita hasilkan esok hari. Yang kedua, kenapa kita harus tawakal? Madza taksibu goda wa bi ayyi ardin tamut. Yang kedua, kita tidak mengetahui kapan dan di mana kita meninggal dunia. Betul? Ada seorang bapak sudah sepuh, kakek-kakek, sakit-sakitan, memaksakan diri untuk haji. Tim medisnya mengatakan bapak nggak bisa untuk pergi haji. Enggak Bu dokter, tolong izinkan saya ingin meninggal di Mekah atau di Madinah. Ingin sekali meninggal di Mekah, di Madinah. Masya Allah, justru ketika di Mekah dia sehat. Tuh, ada begitu? Minum air zam-zam, tawaf, sa'i, kan rajin, justru sehat di Mekah. Pulang ke rumah, meninggalnya di rumah. Siapa yang menyangka hal ini terjadi? Betul Pak? Masya Allah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Seorang ibu kedatangan adiknya yang PNS. Ya, dia bilang minta dibuatkan mie goreng. Ya, kata kakaknya, sudah duduk di situ, aku buatkan mie goreng. Ini cerita asli Pak, Masya Allah. Si kakak membuatkan mie goreng untuk adiknya 38 tahun, duduk di ruang tamu, Masya Allah. Kembali itu si kakak, adiknya sudah meninggal dunia dalam keadaan duduk. Siapa yang mengira kematian datang tiba-tiba? Dalam keadaan nyender, meninggal. Ini hati-hati yang nyender nih, ya mohon maaf ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kematian tidak ada yang mengetahui. Ya, kam min arushin mata bi ghairi illatin wa kam min saqimin hana min ad-dahri. Seorang penyair mengatakan, kam min arush, berapa banyak pengantin besok ingin ke pelaminan, malam sudah meninggal dunia. Kecelakaan Metro Mini P07 di daerah Jakarta Utara tahun 1987 masuk ke Kalisunter. 40 orang tewas, diantaranya adalah 2 calon pengantin yang besok ke pelaminan. Siapa yang mengira Pak? Tenda biru sudah dipasang, janur kuning sudah tegak, penghulu sudah siap. Masya Allah. Malam meninggal dunia, pagi disanding jasadnya, terbungkus kain kafan. Wa kam min saqimin hana minad dahri, berapa banyak orang yang sakit di ruang ICU enggak mati-mati. Iya, ada yang stroke berbulan-bulan, ada yang koma, 3 tahun koma, Masya Allah itu. Sampai sekarang belum titik, masih koma terus itu. Ini Bapak Ibu. Jadi mengapa kita dituntut untuk tawakal? Apa tadi jawabannya? Yang pertama, kita tidak mengetahui apa yang kita hasilkan esok hari. Yang kedua, kita tidak mengetahui kapan dan di mana kita meninggal dunia. Dan yang ketiga, wama talidu bil arham, sampai pun di dalam rahim ibu kita tidak ada yang tahu. Maaf,
Kedokteran teknologi mengatakan ini anak pasti laki-laki, scan 3 kali. Ada juga yang enggak, lahirnya anak laki-laki, lahirnya anak perempuan. Masya Allah itu. Di scan laki-laki, pas keluar perempuan. Teknologi tidak bisa memastikan. Masya Allah. Amerika yang konon katanya mengetahui KTP orang Indonesia, buktinya pesawat Malaysia pun tidak bisa terdeteksi sampai saat ini. Mana kesombongan orang-orang yang pandai dalam teknologi. Betul Pak? Ini apa yang di rahim manusia, di rahim seorang ibu tidak ada yang bisa memastikannya. Di Bekasi, di daerah Sukatani, seorang bapak berharap punya anak laki-laki, scan 5 kali, alhamdulillah laki-laki. Persiapan pakaian anaknya pun pakaian laki-laki, nama anaknya pun nama laki-laki. Maaf, beliau senang dengan tokoh nasional. Ini kisah nyata, beliau senang dengan tokoh nasional Ustadz Hidayat Nur Wahid. Maka dia punya nazar kalau punya anak namanya Hidayat Nur Wahid. Sudah dia pegang namanya. Masya Allah. Ketika lahir perempuan anaknya. Bayangkan. Lalu bagaimana dengan namanya? Namanya dirubah sedikit, Hidayati Nur Wahidah. Ini subhanallah, ini ada aja Pak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kita tidak mengetahui dengan 3 perkara ini, sangat dianjurkan tawakal. Hidup ini penuh dengan misteri, banyak yang tidak kita ketahui. Ya, anak kita di sekolah pesantren yang mahal sekalipun tidak menjamin dia soleh. Sepakat Bu? Enggak menjamin dia soleh. Anak kita yang sekolah yang mahal, disiplinnya ketat, belum bisa dijamin dia soleh. Anak kita yang SD sekarang punya hafalan 2 juz, SMP punya hafalan 4 juz, apakah dia bisa mempertahankan ketika dia kuliah? Belum tentu. Apakah dia masih soleh saat dia kuliah? Belum tentu. Ada anak yang SD nakal, SMP tawuran, SMU narkoba, justru mendapatkan hidayah saat dia kuliah. Mengapa? Hasil itu urusan Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar engkau yang lakukan. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang Allah pinta mana amal baikmu, sebaik-baik amalmu. Allah tidak menuntut ayyukum ahsanu hasala, mana hasilnya, tidak. Allah tidak menuntut hasil itu kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar kitalah yang punya tanggung jawabnya. Maka wajar Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi Allah Nuh punya anak yang durhaka. Padahal anaknya Nabi. Pantas dong Nabi mengatakan, ya Allah kenapa anak saya durhaka? Kan saya Nabi. Pantas. Tapi yang punya kewenangan kesolehan itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak Nabi Nuh pun durhaka. Maka jangan aneh kalau anak kiai, anak ustaz ada yang nakal. Maaf ini. Ya. Karena ada anak Nabi Nuh yang durhaka. Siapa namanya Bu? Kanaan. Istrinya pun tidak taat kepada suaminya, Nabiullah Nuh. Siapa nama istrinya itu? Bu Nuh, ya. Daripada pusing jawabnya, ya. Anak Nabi Idris, Bu Idris, kan begitu, ya. Lihat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sesuatu yang sangat indah kita dapatkan. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau adalah orang yang Masya Allah mutabahir bi'ulum, ilmunya meluas seperti lautan, samudera lautan. Kitab-kitabnya banyak sampai menutup dinding-dinding rumahnya. Pernah suatu hari ketika beliau pulang dari taklimnya, kaget. Mengapa? Buku-bukunya raib, tidak ada di rumahnya. Mana buku-bukunya itu? Buku-bukunya itu dijual oleh anaknya. Subhanallah. Ketika anaknya datang, maaf, apakah beliau melampiaskan amarahnya? Tidak. Beliau tahan marahnya, beliau menulis dalam sebuah kutaiban, tulisan kecil. Beliau mengatakan, jikalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, hablana, anugerah kesolehan anak itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang tua yang soleh, anaknya enggak soleh. Karena kesolehan itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Saat orang tua berharap anaknya soleh,
Dan alhamdulillah anaknya soleh, itu namanya taufik. Taufik itu Bapak Ibu sering kita dengar ini. Taufik itu adalah bertemunya kehendak Allah dengan keinginan manusia. Itu namanya taufik. Bertemunya kehendak Allah dengan keinginan hambanya. Hambanya ingin anaknya soleh, Allah berkehendak, itu namanya taufik. Ada orang tua pengen anaknya soleh, tapi Allah tidak mensolehkan anaknya. Allah punya cara untuk mencintai hambanya dengan ujiannya. Kepahitan hidup, cara Allah menyapa cinta hambanya. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, sabarlah, justru dengan anakmu nakal engkau dekat dengan aku. Betul? Justru dengan anakmu durhaka, melantun doa di tengah malam gelap gulita engkau lakukan sepanjang malam untukku. Justru ketika anak durhaka, kita sempatkan dan sering mungkin untuk berpuasa, meminta kepada Allah kesolehan anak. Berapa banyak musibah ujian yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya Allah punya cara yang terbaik untuk hamba-hambanya. Luar biasa. Ya. Bahkan Bapak Ibu, ketika kita melihat ada orang-orang dekat dengan kita, orang-orang yang sangat dekat dengan kita lalu menjauhi kita. Kenapa ya Allah kok dia jauh dengan kita, bahkan dia meninggalkan kita ya Allah? Seakan-akan Allah yang mengatakan, bukankah itu hasil doamu dahulu? Engkau pernah meminta kepadaku, ya Allah, jauhkan orang-orang yang menyakiti hatiku. Betul? Jauhkan sejauh-jauhnya orang yang dalam hidupnya menyakiti hatiku. Kita gak sadar ada orang-orang yang dekat dengan kita menjauhi kita, bahkan meninggalkan kita. Karena kita pernah melantun dalam doa kalimat tersebut, ya Allah, jauhkan aku dari orang-orang yang telah mencintai, yang menyakiti hatiku. Ini subhanallah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seluruhnya adalah ladang amal soleh bagi kita. Nah, muncul sebuah pertanyaan berikutnya, apa syarat seseorang disebut tawakal? Syarat seseorang disebut tawakal, 3 syaratnya. Syarat yang pertama adalah ma'rifatus sifatillahi bikamaliha. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya sempurna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pemurah, Pengasih, Penyayang. Betul? Innallaha ar-razzaq dzul quwwatil matin. Allah Maha pemberi rizki. Tidak ada binatang yang melata sekalipun di bumi ini kecuali Allah memberinya rizki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Coba bayangkan. Maka seorang mukmin tidak akan pernah resah dalam hidupnya. Mengapa orang yakin kok? Dia yakin, seyakin-yakinnya Allah tidak akan meninggalkannya. Keyakinan, Pak. Saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian, yang menjadikan kita kuat dalam hidup ini adalah keyakinan. Yakin kita kepada Allah. Caranya apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah Bapak Ibu, seorang nenek yang sudah sepuh hidup dengan cucunya 8 tahun di sebuah hutan jauh dari keramaian kota dan desa. Suatu hari cucunya ini naik pohon jatuh dan patah tulang, sedikit pendarahan. Coba bayangkan, bagaimana seorang nenek untuk bisa menyelamatkan cucunya, sedangkan kondisi tubuhnya sudah rapuh, berjalan jauh sudah tidak mampu. Bagaimana? Yang ia punya hanya doa, ikhtiar tidak ada karena kondisi fisiknya. Yang ia hanya miliki hanya doa saja. Melantun doa di tengah malam gelap gulita, terus berzikir menyebutkan asma Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bantu cucuku, ya Allah, bantu cucuku. Sehari 2 hari tidak ada jawaban. Masya Allah. Rupanya sore hari saat itu datang, terdengar ketukan pintu seorang bapak yang wajahnya pucat meminta air dan makanan. Disuruh masuk oleh sang nenek, silakan Pak masuk. Disuguhkan segelas air dan makanan, makan dengan penuh lahapnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Lalu sang bapak ini mengatakan, siapa anak ini? Dia menangis. Ini cucu saya jatuh dari pohon dan ada pendarahan serta patah tulang. Saya tidak bisa melakukan apa-apa kecuali hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus meminta. Apa kata sang bapak? Allahu Akbar walillahil hamd. Doa nenek diijabah oleh Allah. Saya adalah orang yang kecelakaan pesawat, jatuh pesawat saya. Yang selamat hanya saya. Saya membawa 1 tas yang ada di tangan saya. Kemudian saya masuk
ke hutan-hutan dalam kondisi yang sangat lapar dan dahaga, tidak ada makanan. Saya melihat sebuah rumah dan saya masuk, inilah rumahnya. Nenek saya adalah seorang dokter bedah tulang. Seorang dokter bedah tulang. Doa nenek terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Bagaimana seorang nenek mampu bisa menyembuhkan anaknya kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sang nenek memiliki al-yaqin, keyakinan kepada Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita akan kuat ketika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, Maha pemberi rizki. Ya. Maha melindungi diri, Maha menjaga keluarga kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat sang ayah harus tugas keluar kota, minta kepada Allah, ya Allah lindungi dia. Jaga dia ya Allah. Jaga dia hatinya untukku ya Allah. Jangan sampai buka pos ya Allah. Jangan sampai buka cabang. Al-Fatihah. Minta sama Allah. Ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ma'rifatullah haqqal ma'rifah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sempurna. Yang kedua, yang menjadikan seseorang tawakalnya baik kepada Allah, syaratnya yang kedua adalah al-akhzu bil asbab wal musabbabat. Mengambil sebab akibat. Mengambil sebab akibat. Apa maksudnya? Menyempurnakan ikhtiar. Orang bertawakal tidak hanya sekedar bermodalkan doa saja, harus ikhtiar. Betul? Tawakal itu perpaduan antara doa dan ikhtiar. Tapi agama kita nggak suka hanya sebatas doa saja. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika masuk ke dalam masjid ada temannya, masya Allah, yang kerjanya sholat duha, tilawah, doa, sholat duha, tilawah, doa. Ini sering amat ini. Lalu Umar bin Khattab menegurnya, mata fa'al ya akhi, apa yang kau lakukan wahai saudaraku? Saya ingin mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berdoa. Pasti Allah akan mengabulkan doaku. Apa jawab Umar bin Khattab? Innas samaa'a la tumtiru zahaban wala fiddah. Yang namanya langit enggak bakal hujan duit. Yang namanya langit enggak bakal hujan emas. Kerja kamu. Disuruh ikhtiar. I'malu ala Daud syukra. Allah pun mengatakan, lihat itu Nabi Daud. Nabi saja bekerja. Betul? Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tawakal seseorang hanya mengandalkan doa adalah kebodohan. Tawakalnya seorang hanya mengandalkan ikhtiar adalah sebuah kesombongan. Doa dan ikhtiar mulia. Yang lebih mulia adalah doa. Mengapa doa? Karena doa itu mengikat hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ikhtiar mengikat hati seorang hamba hanya kepada apa yang dia ikhtiarkan. Ya. Kalau dipadukan menjadi indah, doa dan ikhtiar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akan lihat kisah Siti Hajar. Siti Hajar ini seorang istri dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dari Nabiullah Ibrahim, Siti Hajar, masya Allah, dengan putra tercinta yang masih baik mungil Ismail, ditinggal pergi oleh Nabiullah Ibrahim. Allahu amarka bihadza. Wahai Nabi Ibrahim, apakah ini perintah Allah engkau meninggalkan aku? Naam, iya. Apakah Siti Hajar saat itu galau, gelisah? Enggak. Mengapa? Ketika menyebutkan nama Allah, menentramlah hati Siti Hajar. Artinya segala sesuatu yang sudah diniatkan karena Allah, pastilah Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Pastilah Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Keyakinan seperti itu Allah pun mengujinya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengakui beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan mereka tidak teruji? Nabi pun istrinya diuji oleh Allah. Apa itu? Kita sudah kenal Bapak Ibu. Ya, Siti Hajar dengan putra tercintanya Ismail di lembah yang tandus, ada Ka'bah di sana. Iya. Masya Allah, apa tuh ujiannya? Ujiannya adalah Ismail menangis tidak mendapatkan air. Asiknya mengering, tidak ada air di sekeliling Ka'bah saat itu.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Siti Hajar? Apakah beliau mengandalkan suaminya seorang nabi lalu melantun dalam pinta? Tidak. Apakah beliau mengatakan, ya Rabbana, bukankah suamiku nabi ya Allah? Mengapa engkau tidak berikan air yang melimpah di sini? Makanan yang nikmat. Kan suami nabi ya Allah? Tidak, Ibu. Atau dia mengandalkan Ka'bah yang mulia yang dibuat oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bukankah ini tempat yang mulia? Tidak. Malu Siti Hajar hanya melantun dalam doa, mengandalkan doa saja malu bagi seorang Siti Hajar. Apa yang beliau lakukan? Halo? Apa Bu yang beliau lakukan? Lari-lari antara Bukit Safa dan Marwah. As-sa'yu baina Safa wal Marwah. Lihat, as-sa'yu baina harratis Safa wal Marwah. Lari kecil antara Safa dan Marwah. Harratun bukan jabalun, Pak. Jabalun itu gunung. Kalau Haratun itu adalah bukit batu yang panas. Bukit batu yang panas, Bapak Ibu kalau sudah umur atau haji, lihat Safa Marwahnya warnanya apa itu? Hitam. Itu kalau tanpa atap dan tanpa lantai yang kita injak panas, Masya Allah, luar biasa. Di luar aja panas. Subhanallah. Beliau ikhtiar, tidak mengandalkan doa, ikhtiar antara Safa dan Marwah. Berapa jarak antara Safa dan Marwah? Ada yang tahu? 420 meter kali 7, 3 kilo kurang lebih. Lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ikhtiarnya Siti Hajar, seorang alim dalam ilmu tafsirnya, dalam tafsirnya mengatakan, lihatlah wahai manusia, ikhtiarnya seorang Siti Hajar. Engkau ketika melakukan ikhtiar 2-3 kali putus asa, sedangkan Siti Hajar 7 kali beliau tidak putus asa. Uniknya lagi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa yang ia cari? Air, minta air. Ikhtiar antara Safa dan Marwah, air itu tidak keluar di antara rute Safa dan Marwah. Betul? Di mana air itu keluar? Air itu keluar dari kaki Ismail. Dari kaki Ismail, di mana Ismail diletakkan dekat dengan Ka'bah. Artinya di luar rute antara Safa dan Marwah. Subhanallah, ini hikmah yang sangat indah. Apa hikmahnya? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada kalanya rezeki yang kita dapatkan tidak harus dari tempat kita bekerja. Ingat, ada kalanya rezeki yang kita dapatkan tidak harus dari tempat kita bekerja. Ikhtiar kita, Allah bersyukur dengan ikhtiar kita, tapi rezeki yang kita dapatkan tidak harus dari tempat kita bekerja. Apa contohnya? Ada kalanya kita Bapak Ibu diajak umroh dan haji bukan dari tempat bekerja ayahnya. Orang tua kita ngajak umroh, adik kita ngajak haji. Subhanallah. Ada orang dermawan, Masya Allah, dihajikan. Ada tukang pijit, maaf ini di daerah Jakarta, tukang pijit melantun dalam doa dalam setiap duhanya, ya Allah pergi haji, ya Allah pergi haji. Yakin ya Allah pergi haji. Ini istrinya mengamini agak sedikit sinis, amin, amin. Namanya tukang pijit Pak, luar biasa itu, amin deh amin. Masya Allah. Moga diijabah, amin deh amin. Seakan-akan nggak mungkin, betul ya? Alias mustahil. Tukang pijit uang dari mana? Beliau rajin salat subuh di masjid. Selepas salat subuh tidak langsung pulang. Ada beberapa jamaah salat subuh yang duduk di teras sambil ngobrol silaturahmi. Tangannya iseng nih Pak, mijit dari belakang. Pak Haji gimana kabarnya? Saya belum haji, doain dah gitu. Ini mohon maaf nih saya pijit-pijit ya. Wah enak nih pijitannya. Iya Pak, namanya profesi kan begitu. Bisa nggak datang ke rumah? Boleh Pak. Akhirnya alhamdulillah setiap sepekan sekali diundang untuk mijit. Beliau ada seorang pengusaha. Allahu Akbar walillahilham. Suatu hari beliau dengan istrinya daftar pergi haji ONH Plus. Masya Allah. Ya, daftar pergi haji ONH Plus. Lalu ikut manasik haji. Yang namanya manasik haji kan ada medianya, betul? Ya, ada Ka'bahnya, ada Safa Marwahnya, walaupun tidak seperti yang aslinya, mirip sedikit. Itu saja udah capek itu. Muter 7 kali, Masya Allah, Safa Marwah 7 kali.
Dia nanya dengan ustadznya, "Ustadz, saya orangnya capean, di Saudi ada tukang pijit nggak ya?" Si ustadz menjawab, "Ada, yang ada tukang jagal, tukang potong kambing sama tukang potong onta itu." "Saya orang yang capean ustadz, gimana ya? Boleh nggak saya bawa teman untuk mijitin saya?" "Oh terserah kalau ada rezeki mah." Ini cerita dahulu. Alhamdulillah subuh berjamaah di masjid. Si bapak muda ini yang biasa sering mijit-mijit dipanggil, "Mas, ini mas, tolong ambil KTP dengan kartu keluarga, bawa sekarang." "Ada apa?" "Udah bawa sekarang, saya mau daftarkan kamu haji, saya minta tolong sama kamu." "Iya, jangan jauh-jauh dari saya, mijitin saya terus." Subhanallah Pak, luar biasa itu. Ya Allah, alhamdulillah, bener Pak, bener. Nah, bismillah, udah siapin. Masya Allah, luar biasa itu. Iya, sampai di Mekah setelah tawaf kan minum air zam-zam. Orang kalau sudah minum air zam, syifaun likulida, air zam-zam itu kan penyembuh, betul? Obat tubuh, Allahu Akbar. Lelah letih hilang. Sampai si pengusaha ini mengatakan, "Sudah mas, saya nggak capek lagi, udah ente ibadah dah, ibadah." Ya Allah, alhamdulillah, tuh luar biasa itu. Betul? Artinya dia berangkat pergi haji tidak harus dari tempat, maaf, dari rezeki hasil mijit dia jauh kemana-mana. Betul? Tapi ada kalanya orang dermawan memberikannya. Nih hikmahnya. Ikhtiarlah. Ada kalanya Allah membukakan apa yang kita inginkan bukan dari tempat kita bekerja. Tuh, subhanallah. Ini hikmah dari kisah Siti Hajar. Hikmah dari kisah Siti Hajar juga yang perlu kita renungkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Air zam-zam itu keluar dari kaki Ismail. Ismail adalah putra dari Nabiullah Ibrahim dan Siti Hajar. Ini menandakan bahwa buah hati anak-anak kita adalah pintu gerbang keberkahan dalam hidup. Anak-anak itulah anugerah yang terindah. Kenapa? Mohon maaf Bapak Ibu, Bapak yang berangkat kerja mencari nafkah, Masya Allah, di kantor bisa sholat duha, bisa melakukan kebaikan, bisa menyapa dengan penuh senyum, hati menentram. Kenapa ini? Ya, Masya Allah, rupanya kita telepon kepada anak kita, "Kangen nak, sedang ngapain?" "Sedang istirahat ayah, tadi habis sholat duha. Habis sholat duha, tadi doakan ayah supaya ayah berkah rezekinya." Masya Allah. Ibu yang anaknya pesantren sesekali telepon anak, betul? Iya. Hari Senin saking kangennya, hari Senin telepon, "Dede sedang ngapain?" "Sedang, tadi habis sholat duha." "Sudah makan? Tadi sarapan pakai apa?" "Enggak bunda, tadi enggak makan karena puasa. Tadi malam juga tahajud. Doain bunda, semoga bunda sehat walafiat. Maafkan dede, belum menjadi yang terbaik." Ibu terharu tidak dengan ini semua? Subhanallah. Anak-anak kita adalah pintu-pintu keberkahan rezeki dalam hidup. Luar biasa. Maaf, mungkin rezeki kita semakin bertambah usia, semakin bertambah uban, sudah menipis tuh rezekinya. Tapi mengapa lancar? Berkah dari doa anak-anak kita. Betul? Ya Allah, limpahkan rezeki. Ya. Ya. Atau mungkin maaf, suami mencari rezeki, lancar rezekinya, mungkin doa istri, "Ya Allah, lemburkan suamiku selembur-lemburnya ya Allah. Overtime kan sampai hari kiamat, overtime ya Allah." Ini biasanya kalau karyawan buruh begitu rata-rata Pak. Iya. Ini Masya Allah. Al-akhdzu bil asbab wal musabab. Lihat kisah dari Siti Hajar berikutnya. Kita lihat, kita urut Pak. Apa hikmah Siti Hajar ini? Ada kala rezeki yang kita dapatkan tidak harus dari tempat kita bekerja. Yang kedua, anak ini adalah pintu gerbang keberkahan dalam hidup. Dan yang ketiga, Ismail itu diletakkan di dekat dengan Ka'bah, menandakan bahwa keberkahan hidup kita dapatkan saat kita banyak dekat dengan tempat-tempat kebaikan. Ini bukan dekatnya aja nih, artinya banyak dekat dengan tempat-tempat kebaikan dan melakukannya. Masjid, musola, surau, taklim, halakoh, mabit, lakukan itu. Di sana ada keberkahan. Pemahamannya bukan rumah dekat dengan masjid, maaf ini. Rumah yang dekat dengan masjid tidak menjamin orang itu sholat di masjid. Betul Pak? Ini ada yang tersinggung nih, ya Allah, gua banget ya Allah.
Rumah yang dekat dengan masjid tidak menjamin orang itu ke masjid. Bahkan rumah yang pagarnya di samping rumahnya, Masya Allah, belum tentu dia sholatnya ke masjid. Betul Bu? Apa yang menyebabkan dia ke masjid? Iman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Yang memakmurkan masjid, kata Allah, hanya orang-orang yang punya iman kepada Allah dan hari akhirat. Maka ini wajah-wajah di sini wajah-wajah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Amin ya. Walaupun datangnya alhamdulillah niatan tolabul ilmi, ada yang datang ke sini pengen ketemuan sama teman macam-macam nih. Ya. Ada yang di rumah bete mendingan ke masjid. Niatannya diluruskan. Setuju ini? Ini hikmahnya, Pak. Apalagi hikmah dari kisah Siti Hajar. Lihat, yang didapatkan buah daripada ikhtiarnya adalah air. Sampai detik ini airnya tidak pernah berhenti. Ini menandakan mujahadah, kesungguhan ikhtiar seorang ibu soleha. Hasilnya lebih panjang dibandingkan umurnya. Sama dengan kita. Ikhtiarnya seorang ayah, ikhtiarnya seorang ibu, ikhtiarnya orang tua untuk mensolehkan anaknya. Walaupun kita tidak melihat kesolehan itu sepanjang hidup kita, justru ketika meninggal dunia anak itu baru berubah. Atau ikhtiarnya kita, Masya Allah, Allahu Akbar walillahilham, berbuah doa anak-anak kita yang doanya itu tidak pernah terlepas dari lisannya. Bapak Ibu, ada seorang driver yang mengantarkan saya pulang, dia menangis, Ustadz, hidup saya hancur, berantakan. Ya, SMU narkoba, kuliah pun gak benar, menikah pun maaf, kawin cerai. Tapi ketika meninggal ibuku, saya merasa banyak dosa. Dan ketika memandikan ibuku dan memegang mulutnya, air mata saya berlinang. Saya mengenang bagaimana ibu saya cerewet memerintahkan saya sholat nak sholat, padahal saya nggak sholat, saya kabur. Ketika memandikan itulah saya nggak kuat dan saya bertekad tidak mau meninggalkan sholat. Buah daripada cerewetnya ibuku. Sampai sekarang alhamdulillah Ustadz, sholat 5 waktu. Selepas sholat 5 waktu nggak pernah berhenti Al-Fatihah untuk ibu tercinta. Luar biasa. Hasilnya tidak dilihat oleh ibunda, tapi sang ibu di alam kuburnya merasakan doa dari anaknya. Tuh luar biasa. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berhenti untuk memerintahkan anak sholat. Walaupun anak itu nggak mau, anak itu kabur dan sebagainya. Mengapa? Kelak ketika Allah berikan hidayah, buahnya lebih indah dibandingkan keringat kita. Hasilnya lebih panjang dibandingkan umur kita. Apa itu? Doa-doa yang mengalir cahayanya masuk ke alam kubur kita. Alhamdulillah. Ini. Kemudian Bapak Ibu, syarat daripada tawakal sudah berapa ini? 2. Sekarang yang keempat. Oh, ketiga. Berarti alhamdulillah nih, ya, hidup. Yang ketiga, syarat dari tawakal adalah antuhsinaz dzan billah. Hendaklah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah berbaik sangka kepada Allah. Ini syarat tawakal. Kenapa? Karena setiap yang Allah berikan kepada hambanya pastilah yang terbaik. Tidak ada Allah memberikan yang buruk kepada hambanya, tidak ada. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang engkau anggap senang, engkau sukai, di sana ada keburukan. Betul? Iya. Maka baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengundang cinta Allah. Ana inda dzanni 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Aku tergantung dugaan hambaku. Kalau hambaku menduga kebaikan, akan kuberikan kebaikan. Tergantung dugaan hambanya. Maka banyaklah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, ya. Allah memberikan musibah kepada kita, Allah berikan musibah kepada kita, terimalah, berbaik sangkalah. Karena dengan musibah seperti itu, Allah akan selamatkan dari musibah yang besar. Iya. Apa contohnya? Maaf, seorang ibu naik bis menuju kampung halamannya ke Ciamis atau ke Tasikmalaya. Iya. Lalu ada rest area, kemudian sholat, makan dan sholat, betul? Iya. Setelah makan setelah sholat ketiduran di musola. Masya Allah. Terbangun keluar, mobilnya sudah nggak ada. Ini cerita seperti ini ada nggak kira-kira Bu?
Ada, kaget Masya Allah. Ya Allah, Pak Satam, mana mobil yang tadi? Ya Allah ibu, sudah berangkat. Ibu tadi pakai speaker 3 kali. Ya, Masya Allah, dipanggil 3 kali. Saya di musola Pak. Ya Allah, di musola sudah dicari. Ibu tidur di mana? Nyelip di samping lemari. Pantesan nggak kelihatan. Terus bagaimana Pak? Ya sudah, mana tasnya? Alhamdulillah ada tasnya. Ya sudah ibu, bagaimana baiknya? Udahlah bismillah, saya naik angkot kecil aja, nggak mengapa, cuma 1 kotak lagi kok. Ketika naik angkot kecil, Allahu Akbar walillahilham, 2-3 kilometer kemudian melihat kerumunan massa di pinggir jurang. Ia tengok kepalanya ke bawah, Masya Allah, mobil yang ia tumpangi tadi terjerumus ke dalam jurang. Bersyukur tidak? Bersyukur. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan musibah kecil agar engkau selamat dari musibah yang besar. Ya. Allah memberikan musibah yang kecil agar engkau Allah selamatkan dari musibah yang besar. Amputasi, betul? Kaki diamputasi, sesuatu yang aib bagi hidup kita, enggak punya kaki. Bagaimana kalau kita pertahankan, kematian akan menjalar ke tubuh kita dan kita selesai hidupnya. Mana yang kita pilih? Menerima musibah yang kecil agar selamat dengan musibah yang besar. Baik sangka. Atau Allah berikan musibah yang besar agar engkau mendapatkan anugerah yang lebih besar. Apa contohnya? Seorang bapak mendadak kena serangan jantung, ada kelainan jantung Pak, Masya Allah itu. Riwayat jantung tidak ada, bukan penyempitan, ya, kelainan jantung. Ada tambahan saluran di dalam jantungnya. Kata dokter di rumah sakit harapan kita, ini harus operasi bedah besar. Masya Allah. Ya, Allah tahu si bapak ini punya tabungan mobil. Mobilnya pas lunas, betul? Bulan tersebut bulan Juli. Berapa Pak kira-kira Prof biayanya? 135 juta, Masya Allah. Apa kata suaminya? Mah bismillah, jual mobil. 100 juta dia jual. Sisanya bagaimana? Ya sudah, ikhtiar. Ya, minjem sana, minjem sini, ada yang membantunya. 135 juta genap, alhamdulillah. Dia mengatakan kepada Allah, ya Allah besar sekali ini. Padahal dia orang yang sangat baik, punya anak yatim di rumahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum dioperasi, dia minta kepada ya Allah, ringankan ini, beban ini ya Allah, semoga ada nikmat di balik musibah ini. Jika engkau ringankan ya Allah, aku nazar ya Allah, ingin punya ibu yang bisa pergi haji. Ibu saya orang miskin, sepuh usianya, sudah tidak kuat, pengen menghajikan beliau. Ini uang terlampau besar bagi saya. Dan pengen punya rumah yatim, ini rumah ngasih ngontrak bersama anak yatim. Tolong ya Allah, ijabah pinta kami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, besoknya profesornya itu telepon, Pak, ini mohon maaf nih, keputusan untuk operasi besar dirubah jadi operasi sedang. Saya punya teman alumni Singapura dan alhamdulillah dia dokter kepresidenan. Bismillah, ya udah, nggak usah pikir yang macam-macam. Bismillah, tawakal. Sampai dokter mengatakan itu. Kira-kira biayanya berapa? Ya mungkin setengahnya, persiapkan saja 85. Masya Allah, alhamdulillah. Masuk ke ruang operasi, sudah diimpus dan sebagainya, mau dibedah. Maaf, hari itu susternya mengatakan, Pak mohon maaf nggak jadi operasinya. Dokternya dipanggil ke presidenan, tunda 2 pekan Pak. Masya Allah. Tapi si bapak yang soleh ini berbaik sangka, mengatakan pada istrinya, udah mama nggak usah marah, bismillah, pasti ada hikmahnya. 2 pekan kemudian jadi operasi tersebut, operasi ringan, tidak bedah besar. Masya Allah, alhamdulillah. Besoknya suruh pulang, selesai. Hanya ditambal-tambal saja di jantungnya. Itu aja udah pakai saja ini Pak ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Istrinya disuruh menghadap pihak administrasi, membawa uang persiapan 85 juta. Apa kata orang administrasi? Ibu, alhamdulillah sudah selesai, tolong bayarnya 5 juta saja. Hah? Kok 5 juta? Karena kantor sudah baru turun asuransinya. Kemarin baru turun, maka sudah 5 juta saja. Masya Allah. Siapa yang mengira? Allah memberikan musibah besar agar ia mendapatkan anugerah yang besar. Ia hajikan ibunya. Dia punya asrama yatim dengan harga 100 juta. Masya Allah. Nih Bapak Ibu,
berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kayak duduk kita pengajian seperti ini, kok nggak ada snack, berbaik sangka, ya. Ya. Nanti sewaktu-waktu ada prasmanan DKM menyediakan atau buat surat usulan-usulan, iya. Iya. Nah, ini subhanallah, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah ketawakalan. Ada cerita yang indah yang mungkin kita bisa renungkan bersama. Ada seorang bapak usianya 49 tahun, selepas sholat Isya tidak pulang. Dia baca Quran, dia doa, air matanya berderai. Sampai jam 9, ini maaf marbot yang merangkap ustadz agak gelisah. Kenapa? Ini masjid mau tutup. Ya, tinggal satu pasien yang ada di dalamnya. Seorang bapak, pasien Allah Subhanahu wa taala. Ya, terharu dalam sebuah duka yang sangat besar. Maka sang ustadz memberanikan diri menyapanya, "Assalamualaikum Pak, mohon maaf ini masjid mau tutup, bagaimana?" "Ya Ustadz, ini juga mau pulang, sudah. Saya sudah curhat kepada Allah dan saya sudah mengatakan Allah tidak adil lagi." Masya Allah. Dia sudah mengatakan Allah sudah tidak adil lagi. "Ya Allah Pak, jangan. Enggak, Allah sudah enggak adil lagi. Pinta saya tidak pernah diijabah. Padahal saya minta hanya satu. Maaf Ustadz, saya sholat, saya usahakan di masjid, alhamdulillah rutin 5 waktu di masjid. Sedekah infak, alhamdulillah baik kita lakukan. Masya Allah. Umroh haji sudah, kita minta depan multazam sudah. Saya minta kepada Allah hanya satu buah hati, anak. Tetangga sebelah nggak sholat, anaknya banyak. Ini luar biasa ya. Saya alhamdulillah membersamai dalam taat kepada Allah. Sampai maaf, istri pun ikhtiar ke medis, non medis, ke rumah sakit. Bahkan dioperasi, katanya ada sedikit penyumbatan. Bismillah kita siap. Tapi semua dokter mengatakan ini normal semuanya. Saya minta kepada Allah hanya buah hati saja yang membahagiakan dalam kehidupan kami tidak ada. Mana ijabah Allah? Allah sudah tidak adil lagi. Sang ustadz, Bapak Ibu langsung memeluknya, mendekapnya. Bapak nggak boleh ngomong begitu, sudah. Sang ustadz mengatakan, "Boleh nggak saya sedikit bicara?" "Silakan ustadz bicara, saya akan mendengarnya." Bapak pernah didatangi seorang pengamen membuat sebuah ilustrasi. Ibu, Bapak pernah didatangi pengamen? Oh, sering jawabin pernah kali ini ya. Kalau sering berarti langganan ini ya. Didatangi seorang pengamen, Masya Allah itu. Pernah. Bagaimana kalau yang datang seorang pengamen tampilannya urakan, rambutnya acak-acakan, bau, iya, lagunya pun nggak layak untuk dengar. Ini lagu atau demo ini, Masya Allah. Suaranya parau, tidak ada yang indah, syairnya pun nggak menggugah. Maaf, baru melantunkan beberapa bait kita ambil uang recehan, udah Pak terima kasih Mas, terima kasih, betul? Nggak sampai habis itu lagunya. Tapi kalau ada pengamen yang datang ke rumah kita tampilannya baik, ada sopan santun, ada tata krama, "Ibu Bapak mohon izin boleh kami untuk mengamen?" Ya Allah, ketika dia mengamen lagunya nasyid, "Iman adalah mutiara." Lagunya sholawatan. Kebetulan Ramadan, ya Allah indah amat ini. Iya. Satu lagu, ada lagi nggak? Ada lagi Bu, sholawatan. Ya sudah silakan, sampai satu album. Kenapa? Karena suaranya enak, merdu. Ya, ada bait-bait syair Arab yang dia lantunkan. Masya Allah, kan enak, ini nyaman. Apa yang kita lakukan saat ini setelah mendengar nasyidnya, lantunannya? Kita ambil ke kamar, uang selembar, Masya Allah 100.000 rupiah. Betul? "Mas ini Mas, ya Allah Ibu kebanyakan." "Enggak, terima kasih. Hati saya tentram, kebetulan ini Ramadan sudah, bismillah." Luar biasa itu. Begitulah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama. Iya, ketika Allah melihat hambanya yang hidupnya dengan kemaksiatan, hidupnya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ambisi mengejar dunia betapa sangat hebatnya, dan ia meminta dari apa yang ia pinta dari dunianya, minta kaya, minta hidup mewah, minta mobil, minta jabatan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikatnya? Seakan-akan Allah mengatakan, "Wahai malaikatku, segerakan pintanya. Aku muak mendengarkan pintanya. Aku benci mendengarkan doanya, segerakan. Tapi nanti di akhirat ia tidak mendapatkan kasih sayang dariku." Masya Allah. Tapi jikalau seorang hamba yang soleh,
membersamai dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap pintanya sengaja Allah tunda. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai malaikatku, jangan engkau segerakan berikan apa yang dia inginkan, jangan disegerakan. Aku senang melihat ratap tangisnya. Aku senang melihat air mata berlinang untukku. Lisannya menyebutkan namaku, sedekahnya untukku, umroh hajinya untukku. Biarkan. Nanti akan kuberikan yang lebih baik daripada pintanya. Dan nanti di akhirat akan kujamu dengan surgaku. Subhanallah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Janganlah berburuk sangka. Sang bapak menangis mengatakan, ya Allah, engkau maha adil. Tidak mengapa di dunia aku tidak mendapatkan, tapi di akhirat aku mendapatkan jamuan engkau, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu, baik sangka kita mendatangkan sebuah kekuatan, baik sangka kita menenteramkan hati. Maka lihatlah dalam kehidupan kita, iya, ketika ada keburukan, jangan mengatakan keburukan itu untuk keburukan kita. Tidak, keburukan itu justru mendekatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini 3 poin tersebut, syarat tawakal. Yang pertama, ya lupa lagi. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengambil sebab akibat alias sempurnakan ikhtiar. Yang ketiga, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa mengatur hati, menata hati kita untuk terus ta'alluqul qalbi ilallah, menggantungkan hati kepada Allah yang disebut dengan tawakal. Ini saja kiranya kita kembangkan dalam dialog. Kalau yang ada di dialogkan, astagfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih atas pertanyaannya tentang masalah tawaf 7 kali dan sa'i 7 kali. Apakah dilalahnya atau hikmahnya sama, bahwa kehidupan ini berisi dengan 7 hari, yang 7 hari kita dituntut untuk aktivitas ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, setiap ibadah boleh-boleh saja kita mengambil hikmahnya. Hak setiap muslim untuk mengambil hikmahnya. Nah, hikmah tersebut harus sesuai dengan syariat yang berlaku Allah dan Rasulnya. Walaupun hikmah itu adalah barang yang tercecer, kita bisa mengambilnya dan kita berhak memilikinya. Artinya kalau ada yang berpendapat 7 kali putaran ini menandakan bahwa aktivitas ibadah kita, hidup kita 7 hari, itu sah-sah saja. Ada pula yang mengatakan angka 7 itu adalah angka maksimal, ikhtiar yang maksimal. Ya, ikhtiar yang maksimal. Boleh-boleh saja. Tapi pada intinya syariat itu tidak bisa dilogikakan. Syariat itu tidak bisa dilakukan. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya sholat subuh 2 rakaat. Betul? Zuhur 4 rakaat. Mungkin ada orang yang berprotes, kok sholat zuhur 4 rakaat padahal kondisinya capek, lelah, letih. Harusnya 2 rakaat nih, kan panas. Kenapa subuh 2 rakaat? Kan seger nih. Ya, pagi-pagi kenapa 2 rakaat? Harusnya 4 rakaat. Iya. Apa kata malaikat, 2 rakaat aja telat? Kan begitu ya? Ya. Ini mohon maaf, begitulah kira-kira. Intinya tidak bisa syariat itu dilogikakan. Umar bin Khattab melihat sebuah syariat tentang masalah khuf. Khuf itu adalah kaos kaki kulit yang sampai batasannya menutup mata kaki kalau musim dingin. Ibu bapak kalau haji musim dingin itu biasanya orang-orang pakai kaos kaki khuf, kaos kaki dari kulit sampai menutupi atasnya, atas mata kaki. Kalau wudu
Kalau wudu biasa sempurna ketika kaki membasuhnya tidak bawah kaki. Ambil air, basuhnya atas saja 3 kali selesai. Nah, Umar bin Khattab melihat seperti itu, mengatakan inilah syariat, nggak bisa tawar menawar. Kalau syariat itu dengan akal, pastilah yang dibasuh adalah di bawah telapaknya. Tapi syariat mengatakan atas, ya sudah terima karena itu syariat. Gitu. Ya. Maka hikmah, mangga silakan mengambil hikmahnya sepanjang hikmah itu tidak berbenturan dengan syariat yang ada. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan Ibu. Tidak ada sudah? Oh, ada di belakang. Pakai apa kalau di belakang? Silakan Ibu yang di belakang di luar pakai apa? Pakai tulisan kah? Atau ke depan Ibu? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang berbaik sangka. Tawakalnya seorang hamba adalah sebuah tuntutan dalam hidup kita beragama. Tapi terkadang menjaga hati agak sedikit sulit dalam upaya untuk membaikkan sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang mendapatkan ujian musibah yang besar. Ini hati kita agar bisa mengatakan ini adalah hikmah, ini adalah ujian. Ya, ini untuk menjadikan engkau bahagia. Bagaimana agar bisa mendapatkan hati-hati yang seperti itu? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pemahaman kita terhadap sifat-sifat Allah, banyaknya ilmu tentang agama, ya, banyaknya hati mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tentram dalam setiap ujian dan musibah. Ya. Ada seseorang yang minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mengatakan, "Ya Allah, mengapa saya tidak diijabah pintaku?" Seakan-akan oleh mengatakan, "Apa yang engkau pinta tidak aku kabulkan karena aku melihat bahwa di sana ada musibah yang besar." Mengapa? Allah punya sifat alim bidzatis sudur, Allamul ghuyub. Allah punya sifat maha mengetahui,
masa depan kita seperti apa. Maka jikalau setiap pinta kita, keinginan kita tidak Allah ijabah, wajar. Karena sebenarnya Allah lebih banyak mengijabah apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita inginkan. Ingat itu Pak. Ya. Allah lebih banyak mengijabah apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita inginkan. Ada seorang bapak ingin jabatannya naik, ikhtiar sampai dibela-belain umroh, nanti di multazam pengen punya jabatan tinggi, kebetulan besok mutasi besar-besaran. Ya Allah, jabatan naik, tiba-tiba malah nggak naik, atau di rolling di tempat yang buruk, di tempat yang tidak diinginkan. Karena Allah melihat bahwa pintamu itu tidak Allah ijabah, di sana ada musibah yang besar. Masya Allah itu. Ya. Lalu bagaimana? Tetap tundukkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala setiap ujian-ujian yang menerah hidup kita. Ingat Bapak Ibu, bagaimana agar kita bisa meringan hati dalam menghadapi ujian-ujian seperti ini. Yang pertama, harus mengetahui bahwa setiap ujian itu Allah sudah mengukur tingkat kekuatan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak pernah menguji manusia dari batas kemampuan hambanya. Ibu punya anak laki-laki, Masya Allah, sering keluar malam, jarang betah di rumah, sering ikut tawuran. Ya Allah, kenapa punya anak begini? Saya nggak begitu amat. Bu, tanyakan suami. Tanyakan suami. Syair Arab mengatakan al-waladu sirru abawehi. Anak itu rahasia orang tuanya. Anak itu rahasia orang tuanya. Ini ada anak main layangan sampai Masya Allah naik genteng orang. Ibunya marah-marah, ya Allah turun sayang, turun, ayo turun. Suaminya bilang gak usah mah, kasihan ya. Kenapa? Itu ayah kecil dulu begitu, luar biasa. Betul? Allah tidak pernah Allah Subhanahu wa taala nggak pernah menguji hambanya kecuali dia sudah punya kemampuan untuk menghadapinya. Bapak kalau punya anak, perempuan, bawel, judes, cerewet, lihat istri. Betul kira-kira begitu? Ya. Ini uang kok hilang, ini yang kecil-kecil, Masya Allah. Rupanya betul sifat istri begitu. Kan ada seperti itu. Sering bohong, sering akal-akalan. Suami bilang sama istrinya, Mama ambil uang gak? 3 lembar merah. Berapa itu Bu? Ini kalau uang ngerti ini ya. Mama ambil uang gak 300.000 di kantong? Enggak iya atau enggak betulan katanya. Enggak salah. Ini Masya Allah 3, 1 ayah. Kok 1? Mama ngambil 1, 2 ikut-ikutan. Begitu. Ini kan luar biasa nih. Masya Allah, pantas anak kita begitu. Yang perempuan mungkin ikut cerminan ibunya. Begitulah kira-kira Pak. Ya, maaf, anak itu rahasia orang tuanya. Ini menandakan Allah menguji kita tentang anak. Allah tahu engkau sanggup, dan itu adalah cerminanmu. Tuh luar biasa. Di sebuah kampung, di kampung Betawi ada rumah, ada masjid, di depannya ada pohon mangga. Di kampung Betawi, engkong haji habis keluar sholat asar, habis sholat asar beliau keluar. Iya, melihat pohon mangga kok bergerak ini kok. Kenapa? Masya Allah. Anak kecil 8 tahun si Mamat nyolong mangga. Engkong haji marah, cepet lu turun. Ngapain situ? Ini asar, bukannya sholat malah nyolong mangga. Cepet turun. Enggak turun, gue bilangin Babelu. Babelu tahu lu nyolong mangga digebugin abis-abisan, digampar abis. Cepet turun, ayo cepet turun. Itu si Mamat bukannya turun Bu, malah mendongakkan kepalanya ke atas. Pak, ada orang haji di bawah capek. Ketahuan cepet ketahuan turun. Masya Allah. Bapaknya sudah di atas dengan sekarung mangga. Lihat. Padahal itu engkong haji bilang, iya, ketahuan bapak lu digebugin abis-abisan. Pertanyaannya, itu bapak bisa nggak mukul anaknya? Marahin anaknya bisa nggak? Nggak bisa. Sesama pencuri nggak boleh saling memarahi, betul? Bapak jangan berharap anak bapak sholat di masjid, pengen punya anak soleh, pengen sholat berjam, pengen punya anak soleh. Memerintahkan anak ke masjid, bapak masih pakai handuk.
Betul? Ibu jangan berharap anak pandai baca Quran. Kalau nyuruh anak baca Quran pakai remote, ngaji. Mama ngapain? Nonton sinetron sebentar aja rame ini. Bagaimana anak kita akan ikut orang tuanya? Maka akhlak yang paling baik mendidik anak adalah apa? Keteladanan. Itulah ujian yang sebenarnya. Subhanallah itu. Jadi cara menghadapi ringannya ujian, yang pertama Allah sudah mengukur kita sanggup atau tidak, dan Allah sudah mengatakan engkau sanggup. Yang kedua, kalau kita ingin ringan menghadapi ujian tersebut dan berbaik sangka pada Allah, banyak yang lebih buruk dibandingkan kita, dibandingkan orang lain. Banyak yang lebih buruk ujiannya dibandingkan kita. Masya Allah. Ya, ada yang kehilangan motor menangis, tetangga kehilangan mobil, kan agak sedikit menentram, iya, Masya Allah. Ada yang sakit masuk ruang ICU, ya sudah alhamdulillah, ya teman kemarin gak selamat di ruang ICU, kan begitu. Mencari yang lebih menentramkan hati. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada intinya musibah, ujian yang Allah berikan kepada kita dalam hidup ini, pada intinya bukan sabar, tawakal, ridho, ikhlas. Itu yang kesekian. Yang paling penting adalah al-istisy'ar bi annahu makhlukun dha'ifun Allah. Ingat Bapak Ibu, usikum wa nafsi, saya menasihati diri pribadi dan Bapak Ibu sekalian, yang paling penting dari sebuah ujian musibah itu adalah engkau merasakan dirimu lemah di hadapan Allah. Itu yang paling penting. Merasa diri lemah di hadapan Allah, itu yang Allah suka. Ada seorang bapak yang Masya Allah mobilnya hilang, gak ada kesedihan. Kenapa? Dia masih punya 9 mobil di rumahnya. Apa hikmah ujian tersebut, Pak? Ada seorang bapak yang istrinya meninggal dunia, enggak sedih. Kenapa? Istri pertamanya yang bawel, judes, cerewet. Dia masih punya 3 istrinya yang lain. Mana hikmah ujian tersebut? Tidak ada. Apa yang hilang dari diri kita ketika kita merasakan lemah di hadapan Allah? Allah suka itu. Seorang pemulung sampah sholat Jumat, selepas sholat Jumat dia sholat ba'diyah, lalu pulang. Maaf, ketika keluar dari masjid melihat sendal tipisnya yang sendal dia pakai hilang. Dia keliling, sekali keliling masjid kok nggak ada lagi. Kita yang sedang duduk ditanya, Pak, Bapak ngeliat nggak sendal saya di sini? Kita yang sedang duduk melihat wajahnya kayaknya sedih amat. Bapak sendal yang tipis yang warna-warni itu, kanan merah kuning kiri, yang sudah tipis. Iya Pak, ya Bapak sendal begitu ditangisin. Ya Allah Pak, saya pemulung, sendal itu saya sudah pakai 3 tahun. Saya sholat subuh dengan sendal itu, sholat Jumat dengan sendal itu. Saya nyari nafkah untuk anak istri dengan sendal itu. Dengan sendal itu saya mencari nafkah Pak. Mohon maaf mungkin tidak berharga, tidak sangat berharga untuk seorang bapak yang berdasi, yang punya kerjaan, tapi bagi saya sangat berharga. Istisy'ar bi annahu makhlukun dha'ifun Allah. Ia merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu. Allah suka itu. Allah suka itu. Ya. Disinilah letak yang menjadikan kita merasa kuat dan menggantung kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, merendahlah di hadapan Allah. Allah suka. Ya. Merasa terhina di hadapan Allah, Allah cinta. Disitulah Allah akan berikan pertolongan-pertolongan yang lainnya. Lihat kisah Nabi Yakub. Nabi Yakub kehilangan putra tercintanya siapa? Nabi Yusuf. Masya Allah, oleh anaknya dibohongi, betul? Dibuang ke sebuah sumur. Ia pun tidak mendapatkan anaknya karena Nabi Yakub sudah lemah, nggak punya apa-apa. Ikhtiarnya hanya doa, seperti kisah nenek tersebut. Ikhtiarnya hanya sebuah doa. Mengapa beliau kuat? Karena meyakini di balik ujian ini pasti ada hikmah. Benar. Apa yang terjadi? Allah berikan jawaban walaupun beliau buta. Saking banyak menangis rindu dengan buah hati tercintanya dengan Yusuf alaihissalam. Ikhtiarnya bagaimana? Ikhtiarnya doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu kalimat yang membuat Allah cinta dan suka. Apa itu? Wa ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, ketika sang Nabi Yakub mengatakan, yang sudah sepuh dan buta mengatakan wa ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan kepada Engkau wahai Allah, aku tidak punya apa-apa, aku tidak kuat. Saat itulah Nabi Yusuf datang ke pelukannya dan Allah kembalikan matanya bisa melihat.
Kenapa? Pasrah. Bapak ibu punya anak, jangan menganggap harta menjadi kekuatan. Anak kita di sekolah ini gak benar, kita pindahkan ke sekolah yang lainnya. Uang masih banyak, sombong. Sombong ini. Ayah masih punya jabatan, masih kuat kita cari nafkah, biarkan. Iya, kita pindahkan ke sekolah yang lebih baik lagi, yang lebih mahal lagi. Mumpung kita punya uang, ayo. Masalah sombong nih, ia tidak melibatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ia tidak minta kepada Allah. Minta kepada, ya Allah, aku lemah di hadapan Engkau, aku miskin di hadapan Engkau, aku hina di hadapan Engkau, wahai Allah. Solehkan anakku, solehkan anakku. Tuh. Subhanallah. Maka Bapak Ibu, Allah suka nih mereka yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mengandalkan harta, tahta, jabatan untuk bisa mensolehkan anak kita. Enggak bakal bisa, Pak, kecuali pasrah hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang membolak-balikan hati hamba-hambanya. Masya Allah. Ini yang meringankan ujian kita, lihat ya, sebuah persepsi dalam hidup kita, yaitu amal sama dengan perjuangan hidup sama dengan pahala. Seorang bapak, anaknya autis, ini sudah sering kita ceritakan. Ibunya sudah meninggal dunia, si bapak ini diwariskan anak 8 tahun autis. Anak autis ekstra kesabaran, super perhatian. Subhanallah. Lalu bagaimana? Ya sabar. Ya, menemaninya sekolah walaupun si bapak ini guru honorer. Pulang menjemput anaknya, Masya Allah, kadang maaf bertengkar dengan tetangga gara-gara ulah anaknya. Suatu hari anak yang autis ini 8 tahun hilang. Si bapak mencari ke sana kemari, ke dusun, ke kampung-kampung. Ini kisah di Malang, Pak. Ini kisah-kisah di Malang. Mencari ke sana kemari tidak diketemukan. Beliau datangi seorang ustadz, minta doanya, ustadz doakan ustadz, anak saya hilang, 8 tahun autis ustadz, saya khawatir, Masya Allah, mengganggu orang lain ustadz, ya Allah tolong doanya ustadz. Sang ustadz mendoakannya. Sebelum pulang si bapak berdoa, minta diaminkan oleh sang ustadz. Ustadz, aminkan doa saya ustadz. Monggo Pak, silakan. Apa doa yang beliau sebutkan? Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, kembalikan anakku ya Allah, kembalikan anakku ya Allah, dia tempat ibadahku kepadamu ya Allah, dia tempat ibadahku kepadamu ya Allah, kembalikan anakku ya Allah. Subhanallah. Orang tua yang saleh, yang baik, tidak melihat anak autis beban dalam hidupnya. Orang tua yang baik, yang terpuji akhlaknya, tidak melihat anak nakal beban dalam hidupnya. Mereka adalah ladang amal soleh kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sepakat Bu? Halo Ibu, sepakat gak kira-kira? Ibu nanti pulang ke rumah, Masya Allah, rumah berantakan, udah kayak kapal pecah. Anak-anak main perang-perangan, sepatu di atas TV, Masya Allah. Iya, sampo di dalam kulkas, ya Allah karim. Sabu ditumpahin di kolam mana? Di kolam kamar mandi. Ya, Masya Allah. Masuk kamar berantakan, acak-acakan. Anak kita Masya Allah mukanya ancur-ancuran. Lalu kita mengatakan, ya Allah anak soleh sini, anak soleh. Bisa gak kira-kira Bu? Bisa gak ini? Hah? Sini anak soleh, sini anak soleh. La ilallah Muhammad, la ilallah Muhammad. Ya, ambil sendal melempar anak pakai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nyubit anak pakai zikir astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Menyebabkan malaikat bingung, nyatetnya gak enak. Masa istighfar pakai nyubit lah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak sempet-sempetnya menjawab sallallahu alaihi wasallam, mama. Seperti itulah kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada lagi? Sudah ya? Sudah? Saya nggak tahu sampai jam berapa. Asar, sampai asar bukan? Ini saja, semoga bermanfaat pertemuan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.